in sports entertainment. Sebelum mulai, Raw menceritakan bagaimana Billy dan Road Dogg menang curang dari Legion of Doom untuk dapat tag team title dan LOD siap menantikan mereka. Raw berlokasi di Virginia hari ini, dibuka dengan kehadiran new tag team champion kita, Road Dogg dan Badass Billy Gunn. Road Dogg menyebut Legion of Doom sudah tamat. Ia mengungkap bahwa LOD tidak hadir malam ini. Ia lanjut mengejek LOD diiringi penonton yang berteriak LOD, LOD. Road Dogg mengumumkan bahwa mereka akan rematch di pay-per-view selanjutnya di Generation X in Your House. Billy Gunn juga mengumumkan kalau malam ini mereka juga akan bertanding non-title match melawan Headbanger. Tiba-tiba Legion of Doom hadir dengan gaya real mereka tanpa face paint. Mereka menekankan bahwa title tersebut akan segera kembali ke mereka karena mereka akan menang di match pay-per-view. Semua penonton menyambut mereka dengan sorakan gembira. Malam ini juga dischedulkan 2 match semifinal light heavyweight turnamen yang sedang berjalan. Warzone nanti juga akan menyajikan match Rocky Maivia melawan Vader, debut Jeff Jarrett melawan Ahmed Johnson, Jim Neidhart yang akan match lawan Helmsley. Match pertama siap dilakukan. Sunny hadir kembali sebagai guest ring announcer. Dah itu si bocil. Agila, seorang luchador, siap bertanding melawan Taka Michinoku. Dua pegulat muda ini menyajikan match high flying dan technical yang cukup menghibur. Taka lanjut ke babak berikutnya setelah Michinoku driver dan pin. Bersiaplah dengan sebuah segmen yang sangat mengganggu. Goldust masuk bersama Luna, kekasih barunya. Dandanan nyentrik Luna dan kostum Goldust yang seperti anjing peliharaan sangatlah sulit untuk dicerna akal sehat. Dari promonya, Luna menyebut bahwa dialah yang membebaskan Goldust dari belenggu kehidupan sebelumnya. Luna mengungkap kalau nama Goldust sekarang adalah The Artist formerly known as Goldust. Pose-pose Goldust yang cukup tidak enak dipandang dan cara bicara Luna yang serak-serak maksa sulit bagi saya untuk menonton segmen ini tanpa di skip. Jerry Lawler bertanya soal Vader ke Luna dan mereka siap mengurusi orang itu. Promo ditutup dengan ciuman yang menjijikan. Match berikutnya Four Corners Match, yaitu 4 faction dengan 4 anggota bertarung dalam satu match. Geng motor DOA, Truth Commission, Nation of Domination, Los Borussias. Terlihat bahwa masing-masing faction berdiri di corner masing-masing. 2 orang bertanding di dalam. Siapapun bisa ngetek manapun yang ada di ujung. Jika dipin, pegulat tersebut tereliminasi. Faction yang pegulatnya tersisa memenangkan pertandingan. Di tengah-tengah match, tiba-tiba semua orang ikut terlibat di dalam dan match berakhir diskualifikasi. Alah, udah jelasin panjang-panjang malah gak ada yang menang. Chaos terjadi, wasit memisahkan semua. Segmen berikutnya, DX keluar dan terlihat Shawn menggunakan kursi roda. Shawn bilang kalau apa yang dilakukan DX kemarin ke Jim Neidhart, partnernya Bret Hart, menunjukkan betapa cerdiknya DX dan itu bisa terjadi ke semua yang mengancam DX. Helmsley lanjut mengolok-olok Jim Neidhart yang akan jadi lawannya malam ini. Ia juga membahas matchnya lawan Slaughter yang akan terjadi di pay-per-view dan tidak takut dengan stipulasi bootcamp match. Ia juga mengolok-olok istri Slaughter. Bazooka! Shawn lanjut menjelaskan mengapa ia pakai kursi roda. Ia bilang kalau akhir-akhir ini dia persiapan untuk lawan Shamrock di pay-per-view dengan latihan otot kaki di gym bersama Chyna dan Helmsley. Alhasil ia merasa kakinya sudah siap untuk menahan ankle lock, gerakan pamungkasnya Shamrock. Ia yakin kalau toleransi rasa sakit yang dimiliki kakinya saat ini sangat baik dan siap menerima serangan. Helmsley diminta Shawn untuk membuktikannya dengan memutar ankle-nya. Dengan cukup mengejutkan, Helmsley memutarnya 360 derajat. Dan Shawn tidak merasakan apa-apa dan lanjut dilipat begitu saja. Dan jelas itu kaki palsu. Ini bagian dari aksi prank DX untuk menghina lawannya. Dengan aksi tersebut, Shawn menekankan bahwa dia adalah orang dengan kaki terkuat. The world's toughest man. Segmen dilanjutkan dengan video momen Montreal Screwjob yang terjadi beberapa minggu lalu. Di sini WWF mencoba menjelaskan detail dengan versi mereka. Yang jelas dengan tujuan mereka lah yang melakukan sesuatu yang benar saat itu. Kita tidak perlu membahas detail di sini ya, karena sudah ada ceritanya di channel ini. Well, Raw berakhir, lanjut Warzone.
Warzone dimulai dengan hype feud Rocky dan Stone Cold minggu lalu. Nation of Domination tiba untuk menemani Rocky Maivia bertanding melawan Vader. Penonton pastinya bersiap menantikan Stone Cold. Rocky menekankan bahwa match ini non-title, padahal ya jelas memang begitu, The Rock bukan champion. Saat match akan dimulai, Stone Cold hadir dengan mobil pick up-nya ke dalam arena, mengalihkan perhatian semua orang yang ada di sana. The Rock terlihat emosi dan ia memutuskan untuk mulai match. Vader mendapatkan dukungan dari Austin dari jauh, sedangkan The Rock fokus menunjukkan kemampuannya di depan Stone Cold. Tiba-tiba, the artist formerly known as Goldust hadir menghajar Vader tanpa dilihat wasit. Match berlanjut, Rocky tinggal suplex dan elbow, tapi Vader kick out dengan mudah. Vader lanjut fokus mengejar Goldust dan Luna. Ia pun meninggalkan match dan The Rock menang count out. Sementara Stone Cold dari jauh menunjukkan kesiapannya melawan The Rock di pay-per-view minggu depan. Lanjut semifinal turnamen light heavyweight, Scott Taylor sudah siap di atas ring. Bukan Brian Christopher yang muncul, tetapi Kane. Scott mencoba membela diri, tapi Kane tidak bergeming sama sekali. Seperti biasa, chokeslam dan tombstone piledriver make a statement. Neraka akan terus berlanjut bagi WWF hingga Taker menerima tantangan Paul Bearer untuk melawan Kane. Match light heavyweight tidak jadi. Debut Jeff Jarrett di Warzone akan melawan Ahmed Johnson. Ia datang dan komentator menginfokan kalau Ahmed baru saja kecelakaan mobil 8 hari lalu dan sekarang sudah lanjut bertarung kembali. Ini menunjukkan betapa kuatnya Ahmed Johnson ya. Jeff Jarrett hadir dan ia lagi-lagi mengumumkan kalau ia tidak mau debut di tempat ini. Ia marah ke Jim Ross dan bilang kalau WWF tidak tahu cara yang pantas untuk mempromokan pegulat sebesar dan sebintang dirinya. Ia bilang tuntutan dia minggu lalu belum diwujudkan. WWF malah lanjut menschedulkan dia lawan Ahmed Johnson malam ini. Jeff Jarrett lanjut mengejek Ahmed yang jadi alasan dia keluar WWF di masa lalu dan Ahmed tidak selevel dengannya. Ahmed meresponnya dengan mengatakan umpatan bahwa Jeff Jarrett pengecut. Slaughter hadir dan akan meluruskan apa yang terjadi. Ia sudah mereview kontraknya Jeff Jarrett dan Slaughter mencari lawan yang ia anggap sepadan dengan Jeff dan ia sudah menemukannya. Jeff akan bertanding di pay-per-view melawan seseorang. Kalau Jeff tidak mematuhi, ia akan disuspend. Orang tersebut adalah The Undertaker. Jeff Jarrett pucat. Headbanger siap bertanding melawan tag team champion Road Dogg Billy Gunn. Seperti diduga, LOD hadir mengajar mereka dan mereka kabur membawa title. Match kembali diskualifikasi. Selanjutnya, WWF mengumumkan bahwa Marc Mero dischedulkan akan bertanding melawan sang real petinju Butterbean di pay-per-view In Your House DX dengan stipulasi 4-round tough man fight. Match semi boxing 4 ronde. Jim Cornette menyambut Marc Mero dan Sable. Cornette menyebut bahwa Mero bisa sebesar ini karena Sable lah bintang sesungguhnya. Mero malah menganggap Sable tidak ada apa-apanya dibanding dia. Dialah yang membawa Sable ke WWF. Mero menekankan kalau Sable itu miliknya, propertinya. Ia lanjut menunjukkan kemampuannya sambil memarahi Sable yang tidak becus dan terus memarahinya atas kesalahan-kesalahan lainnya yang pernah ia buat. Have you ever been an Intercontinental Champion? Hingga membuat Sable menangis. Dan Sable pun diusir. Ia lanjut promo akan membuat Butterbean KO. I'm gonna knock you out. Sampailah ke main event kita. Jim Neidhart versus Helmsley. Jim yang dipermalukan minggu lalu menghajar Helmsley penuh dendam. Dengan strategi klasik, Triple H memukulkan kursi ke Jim tanpa dilihat wasit dan Helmsley menang pin dengan mudah. Kemudian lanjut pedigree ke atas kursi, Jim dipermalukan part 2. Parahnya lagi, Shawn menyemprot cat ke punggung Jim dengan tulisan WCW dengan gaya yang sama seperti yang dilakukan NWO di WCW. Di momen akhir, Jim berhasil bangkit dan clothesline mereka berdua, tapi Chyna menghajarnya dan lanjut dikeroyok lagi. Chyna memborgol Jim dan lanjut menghajar habis-habisan. Eits, tunggu dulu. Sir John Slaughter dan kemudian Ken Shamrock menyusul dan mereka berdua perform submission masing-masing untuk hype pay-per-view minggu ini.